Selamat, dua kategori tenaga honorer ini menjadi prioritas dalam penataan dan pengangkatan menjadi PPPK tahun 2024. Selain itu, kedua kategori tenaga honorer tersebut juga mendapat privilegi yakni diberi kuota 80% untuk langsung menjadi PPPK 2024. Maka untuk para tenaga honorer diharapkan tenang dan sabar karena nasib kalian sudah dijamin oleh UU Nomor 20 Tahun 2023. Semua penataan dan pengangkatan ini juga pengaruh dan dampak dari disahkannya UU Nomor 20 Tahun 2023 tersebut. Amanat lain dari UU ASN 2023 ini, penyelesaian tenaga honorer paling lambat Desember 2024. Sehingga di tahun 2023 ini tepatnya di bulan November kemarin tak ada PHK massal alias dibatalkan. Namun, bagi dua kategori tenaga honorer yang jadi prioritas bisa langsung diangkat jadi PPPK ini tetap harus memenuhi syarat yang ditetapkan. Kemudian untuk kelulusannya dinilai juga dari penilaian kinerja, sehingga tanpa tes dan bukan dari nilai ambang batas. Para tenaga honorer tentu senang dan bahagia ya dengan adanya kabar pengangkatan status dan jabatan ini. Komisi 2 DPR RI pun terus mendorong pemerintah melalui BKN dan Kemenpan-RB guna merampungkan semua PP manajemen ASN ini, supaya pengangkatan segera direalisasikan. Adapun Menteri Pan-RB, Abdullah Azwar Anas menjamin, dengan adanya amanat UU ASN 2023 terbaru ini, tidak akan banyak PHK di kalangan non-ASN alias tenaga honorer. Maka hadirlah keputusan Menteri Pan-RB nomor 648/2023 mengenai mekanisme seleksi PPPK jabatan fungsional. Di dalam aturan tersebut, tenaga honorer dapat diangkat langsung menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, tanpa tes untuk 2024. Lalu untuk dua kategori tenaga honorer yang jadi prioritas diangkat jadi PPPK 2024 yakni ada ex-THK 2 dan non-ASN dan kelulusannya dilihat dari peringkat terbaik. Nah, yang memberikan kuota 80% tadi adalah Menpan-RB spesial dua kategori tersebut. Lalu untuk kuota 20% sisanya, dibuka bagi umum di mana nilai lulusnya dilihat dari nilai ambang batas dan peringkat terbaik. Walaupun dapat privilegi, tenaga honorer ini harus memenuhi syarat supaya bisa langsung menjadi sebagai PPPK. Ini dia sejumlah syarat yang harus diikuti tenaga honorer berdasarkan Kemenpan-RB nomor 648/2023. 1. Wajib mempunyai pengalaman di bidang yang setara jabatan fungsional yang dipilih. Minimal 2 tahun bagi jenjang pemula. Minimal 3 tahun bagi jenjang ahli muda. Minimal 5 tahun bagi jenjang ahli madya. Minimal 7 tahun bagi jenjang ahli utama. 2. Untuk jabatan fungsional dosen, harus punya pengalaman. Minimal 2 tahun bagi jenjang asisten ahli. Minimal 3 tahun bagi kualifikasi pendidikan S3, doktor, untuk jenjang lektor. Minimal 5 tahun bagi kualifikasi pendidikan S2, magister, di jenjang lektor. Minimal 5 tahun di jenjang lektor kepala. 3. Mempunyai surat keterangan bekerja yang ditandatangani pimpinan unit kerja sebagai bukti pengalaman tersebut di atas. 4. Ikut pendaftaran serta seleksi lewat SKAS yang dibuka BKN. 5. Lulus seleksi administrasi serta kompetensi sesuai aturan yang berlaku. Gimana apakah kamu para honorer yang masuk dua kategori prioritas di atas siap menjadi PPPK tahun 2024? Demikian informasi terkait dua kategori honorer yang mendapat kuota 80% untuk bisa langsung jadi PPPK 2024. Semoga bermanfaat.